Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita, kajian ba'da zuhur di Masjid Al-Afaf. Masih bersama kita Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sekarang sampai ke hadis nomor 1255. Ya, 1255. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal ma'u 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim war-rakibu 'alal mashi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beberapa kali kelaparan demi untuk belajar hadis. Kisahnya masyhur disebutkan oleh para ulama. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liusallimu as-saghiru 'alal kabir." Hendaknya yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Wal marru 'alal qa'idi. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslimnya, Nabi SAW mengatakan war-rakibu 'alal mashi. Yang berkendaraan mengucapkan salam untuk yang berjalan. Yang berkendaraan mengucapkan salam untuk yang berjalan. Ini di antara adab kita dalam mengucapkan salam. Di dalam hadis ini disebutkan ada 4 macam bagaimana kita mengucapkan salam. Yang pertama yaitu yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Ya. Kenapa? Ini mimbabil ijlal, di antara bentuk penghormatan. Yang muda ucapkan kepada yang tua. Ya. Kalau Aliyah jalan ketemu sama Bu Nunui, siapa yang ngucapin salam duluan? Aliyah. Ya. Baik. Aliyah jalan ketemu sama Sada Geisa, siapa yang ngucapin salam dulu? Aliyah. Aliyah jalan ketemu sama Adara, siapa yang mengucapkan salam? Aliyah. Siapa yang lebih tua? Adara. Oh iya.
Ya, ini jika dilihat dari usia. Kemudian yang kedua, yang berjalan mengucapkan salam kepada siapa tadi? Yang duduk. Ya, yang jalan mengucap salam kepada yang duduk. Kenapa? Karena yang berjalan itu bimanzilatil qadimi alaih, seperti orang yang datang. Ya, orang yang berjalan itu posisinya seperti orang yang datang, sementara orang yang duduk seperti orang yang diam. Ya. Baik, nanti kita bahas. Ya, namun orang yang berjalan mengucap salam kepada yang duduk. Dan ini lebih menunjukkan akan keselamatan. Maksudnya apa? Kalau yang jalan harus, kalau yang duduk harus mengucapkan salam, ya, kalau yang duduk harus mengucapkan salam, ini bisa membahayakan orang yang jalan. Maksudnya gimana? Ya, terutama ketika jalannya menggunakan kendaraan. Ya, kalau ada yang duduk, dia salam. Setiap ada yang lewat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayang? Kalau jalan mungkin masih tidak terlalu bahaya. Waalaikumsalam. Kalau lagi lari, Waalaikumsalam. Kalau lagi naik motor, Waalaikumsalam. Tahunya di depan ada kendaraan lain juga ya. Ini kenapa yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk? Karena ini lebih ya menunjukkan kepada keselamatan. Kemudian yang ketiga, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi kalau misalkan ada 2 orang ketemu sama 5 orang, siapa yang mengucapkan salam? Yang 2. 1 ketemu sama 10, yang 1. Ini adabnya. Ya. Kemudian yang keempat, ar-raqib, yang berkendara, ya, mengucapkan salam kepada yang jalan. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan. Di antara hikmahnya, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, karena orang yang berkendaraan itu punya keutamaan. Maka ketika dia mengucapkan salam, ini bentuk penunaian syukur, bentuk mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah memberikannya kendaraan. Di antara mensyukuri nikmat kendaraan itu dengan mengucapkan salam kepada yang berjalan atau kepada yang duduk. Demikian juga kata beliau, supaya orang yang berjalan itu tidak menganggapnya sombong. Ya, di antara hikmahnya supaya orang yang berkendaraan itu kesombongannya hilang, sehingga orang yang berjalan tidak menganggap dia sebagai orang yang sombong. Ini lebih menunjukkan akan sifat tawadhu. Ya. Namun kata para ulama, ini yang utama. Ya, ini yang utama. Tentu kalau sama-sama saling menunggu, yang terbaik adalah yang memulai. Ya, yang tua nungguin biar dia ajalah yang salam. Taunya gak salam juga, maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, aulahuma billah, yang mengucapkan salam lebih dulu itu adalah orang yang lebih mulia di sisi Allah. Ya, jadi ini secara adab, tapi kalau ya sekiranya hal ini tidak berjalan, maka
ucapkan saja lebih dahulu. Ya, ucapkan saja lebih dahulu. Karena yang lebih mulai dahulu salam itu aulahuma billah. Dia itu adalah yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi disebutkan jika jamaah bertemu dengan yang sedikit, jemaah dengan jemaah. Siapa yang mengucapkan salam tadi? Yang lebih sedikit. Ya, bagaimana cara mengucapkan salamnya? 3 orang ketemu sama 5 orang. Gimana cara mengucapkan salam? Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Seperti itu. Kemudian jawab salamnya juga sama. Ya. Kata nanti ya dalam hadis kedua. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi menjawab salam itu hukumnya wajib, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Ya. Maka menjawab salam itu wajib dan sifatnya fardhu kifayah, tidak wajib dijawab oleh semua. Ya. Jadi kalau yang jemaah ini mengucapkan salam, maka minimalnya harus ada 1. Ya, walaupun kata Syaikh Hasan, ya, walaupun tidak apa-apa mengucapkan yang ini mengucapkan banyak Assalamualaikum, ya. Karena Nabi SAW mengatakan afsus salam, sebarkan salam. Ya, jadi boleh saja kalau mengucapkan Assalamualaikum bareng-bareng. Kemudian dijawab juga bareng-bareng boleh. Ya, tapi yang wajibnya itu yang menjawab 1 orang, yang menjawab 1 orang. Ya. Nah, demikian juga adab-adab ini kata beliau ini ya tidak berlaku ketika yang satu diam di rumah atau di ruangan, yang satu datang. Misalkan gini, ya, Adara mau ke rumah Ustadz Sadar, mau minjem sepeda. Ya, kata Adara gini, umur saya gimana? Oh, enggak, kebalikan. Misalkan ada yang lebih tua, misalkan Ustadz Sadar mau memberi info sesuatu ke Adara, akhirnya ngetok pintu kamarnya. Ya, boleh nggak Ustadz Sadar mengucapkan salam? Boleh, bahkan ini disyariatkan. Jadi bukan berarti atau yang tadilah, mana yang lebih tua? Adara ya, Adara lebih tua dari Alia. Adara mau mengunjungi kamar Alia, tapi kata Adara, dia kan lebih muda dari saya. Udahlah biar dia yang salam. Ketok pintu tanpa mau salam. Ini bukan seperti itu. Ya. Tapi kalau orang masuk ke mau bertemu dengan orang yang dia tetap di situ, maka ini jadi tidak berlaku. Orang yang datang itu yang harus mengucapkan salam. Bisa dipahami ini? Itu saja mungkin ya untuk yang masalah salam dari jamaah ke jamaah itu insyaallah akan dibahas di hadis yang setelahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.